Alexa hanya ingin menjadi model yang sukses. Dia tidak pernah memiliki niat untuk melawanmu. Tapi, kau terus-menerus berusaha untuk menyakitinya dan orang-orang di sekitarnya. Kau bahkan menggunakan aku sebagai korban untuk mencapai motifmu. Jadi, secara resmi aku mengumumkan, aku akan meninggalkan Dirgantara Entertainment. Rizky ingin pergi, tentu saja dia ingin meninggalkan seperti ini. Jika dia tinggal di sekitar, dia hanya menunggu untuk dihancurkan. Tapi jika Rizky pergi, apa yang akan terjadi pada Alexa? Alexa masih menjadi model Dirgantara. Mendengar bahwa Rizky ingin pergi, para reporter perlahan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dia tidak bisa disalahkan karena ingin pergi. Lagi pula, dia sudah mengungkapkan semua rahasia Dirgantara. Terlepas dari apakah apa yang dia katakan adalah kebenaran, Dirgantara pasti akan menderita kerugian. Setiap insiden tunggal yang disebutkan oleh Rizky terikat untuk meninggalkan noda permanen pada nama Dirgantara, digali dan digunakan tanpa henti oleh lawan sampai Zalina Mira benar-benar hancur. Karena Rizky sudah sampai pada titik ini dengan Zalina Mira, tidak mungkin dia bisa terus bekerja dengannya. Rizky, apakah kau pikir setelah meninggalkan Dirgantara, orang lain akan menginginkanmu? Kau mengabaikan kepentingan perusahaan dan membuka rahasia kita. Apakah kau pikir kau bisa melanjutkan hidup dalam industri ini? Zalina Mira bertanya. Suaranya tajam tetapi bergetar. Kata-katanya kasar dan tidak menyenangkan. Tidak ada yang akan menginginkanmu, tidak ada. Zalina Mira meraung dari belakang pengawal. Tapi, apa? Ekspresi Rizky tidak pernah setenang ini. Semua pergumulan dan rasa sakit yang dialaminya, akhirnya berada di masa lalu. Jadi, Rizky hanya tersenyum ketika dia menanggapi Zalina Mira. Karena aku telah memutuskan untuk meninggalkan Dirgantara, aku tidak punya niat untuk melanjutkan sebagai manajer. Zalina Mira, kau menghabiskan seluruh hidupmu mencoba mengendalikan orang lain, namun kau tidak pernah berhasil. Dalam prosesnya, kau selalu kehilangan dirimu sendiri. Suara Rizky lembut dan tegas. Sejak dia mengumumkan akan pergi, dia sudah dilahirkan kembali. Pada akhirnya, Rizky menoleh ke hadapan para reporter untuk terakhir kalinya dan membungkuk, sebelum memandang Alexa berkata, Alexa adalah wanita yang benar-benar luar biasa. Setidaknya bagiku, dia luar biasa. Dia adalah seseorang yang menjunjung tinggi tanggung jawabnya, dan mempertahankan individualitasnya bahkan dalam industri yang begitu glamor. Dia tidak mungkin menjadi pelacur yang Zalina Mira dan para paparazzi terus panggil. Alexa menikmati berjalan di atas panggung karena dia percaya itu adalah takdirnya. Dia awalnya ingin menggunakan Dirgantara sebagai platform untuk mencapai mimpinya, tapi yang dia dapatkan pada akhirnya adalah rasa sakit tak berujung yang disebabkan oleh Zalina Mira. Untuk Zalina Mira, aku benar-benar tidak punya kata-kata. Aku hanya punya satu hal yang ingin aku tanyakan kepada semua orang. Kenyataannya adalah, Dirgantara telah menyakiti Alexa lebih daripada yang sudah membantunya. Mulai sekarang, setiap kali sebuah artikel dirilis oleh Dirgantara mengenai Alexa, aku ingin meminta kalian tidak percaya, kalian tidak bisa mempercayainya. Akhirnya, Rizky menghadap Alexa dan bertanya, rencana apa yang akan kau lakukan? Alexa tertawa. Dia berkata sejak awal, dia hanya di sini hari ini untuk membantu seorang teman. Aku harus kembali ke Jepang, bisakah kau mempercepatnya sedikit? Para wartawan tertawa ketika mereka menyadari sikap Alexa terhadap banyak hal. Dia memang seseorang yang tidak suka menarik masalah. Dia jujur dan selalu menepati janjinya. Pada saat seperti ini, dia tidak berniat membalas Zalina Mira. Jelas terlihat bahwa toleransinya adalah sesuatu yang layak dikagumi. Bahkan dengan pertempuran yang sedang berlangsung, dia masih berhasil menjauhkan diri dari situasi tersebut. Jelas,
Dia benar-benar ingin semua orang berpura-pura dia tidak ada di sana. Pada saat ini, prioritas utamanya adalah membantu Rizky menemukan kembali dirinya. Adapun hutang Zalina Mira padanya, dia akan menghadapinya nanti. Rizky, kau tidak bisa pergi, kau akan melanggar kontrakmu. Jangan lupa, kau akan membayar kompensasi 3 kali lipat jumlah jika kau pergi sekarang. Sikap kesombongan Zalina Mira membuatnya percaya bahwa nama Rizky akan benar-benar ternoda setelah meninggalkan Dirgantara, dan karena ini, ia tidak lagi dapat bertahan di industri. Mungkin, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi manajer lagi. Tapi, itu tidak berarti hidup Rizky hancur. Rizky tidak mendapatkan kesempatan untuk mengatakan apa-apa sebelum beberapa pria berpakaian hitam memasuki aula utama Dirgantara. Mereka adalah lelaki asing yang mengenakan jas bergaya. Dari kelihatannya, mereka juga pengawal. Setelah itu, seorang pria paruh baya yang sedikit gemuk mendekati Zalina Mira dengan 4 pengawalnya dan tersenyum. Sebenarnya Nyonya Zalina, aku benar-benar perlu berterima kasih. Sebagai muridku yang paling cakap, aku sudah lama ingin mengirim Rizky untuk mengejar karir di Amerika Serikat. Dia memiliki bakat alami untuk film. Jadi, aku berencana mengirimnya ke Amerika untuk menjadi sutradara. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan di Hollywood. Sedangkan untuk agensi modelingmu, kau bisa terus bersenang-senang dengannya sendiri. Jadi ini adalah keputusan dan rencana Rizky. Alexa akhirnya menghela nafas lega. Apakah kalian mengenali pria ini? Salah satu wartawan memiliki mata yang baik dan segera mengenali pria paruh baya di depan mereka sebelum menjerit, dia adalah sutradara terkenal. Jovan, siapa yang akan membayangkan? Tidak hanya Rizky menjadi manajer yang hebat, dia bahkan memiliki bakat lain. Kalau begitu, bukankah Dirgantara Entertainment mempermalukan diri mereka terlalu buruk kali ini? Di sini, Zalina Mira berpikir Rizky akan mati kelaparan setelah meninggalkan Dirgantara. Sementara itu, Rizky sudah dibina oleh sutradara terkenal. Persis seperti itu, Rizky direnggut tepat di bawah hidung mereka. Benar-benar tamparan wajah yang hebat. Aku benar-benar berharap agensi yang lebih baik juga merampas Alexa. Di Mandala Entertainment, Kenzie sedang duduk di kantornya menonton berita hiburan. Melihat Alexa bertindak sebagai penghalang manusia bagi seseorang, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Internet sudah gempar ketika para penggemar mulai meninggalkan komentar di klub penggemar, menyuruhnya untuk cepat menemukan agensi lain. Dia benar-benar tidak bisa terus bekerja dengan Dirgantara. Namun, Alexa merasa, ini sebenarnya waktu terbaik bagi mereka untuk bekerja sama. Karena mulai sekarang, setiap langkah Zalina Mira akan berada di bawah pengawasan publik dan dia tidak akan bisa menekannya lagi. Kenzie mengerti apa yang dipikirkan Alexa. Tapi, itu tidak menghentikannya dari berharap untuk sesuatu yang lain. Meskipun Alexa tidak pergi dengan Rizky sekarang, itu tidak berarti dia tidak punya rencana lain. Terutama ketika salah satu wartawan mengatakan bahwa mereka ingin Alexa pergi ke agensi yang lebih baik, Kenzie sudah merencanakan sesuatu. Tentu saja, Kenzie tidak lupa bahagia untuk Rizky. Meskipun dia tidak bisa lagi menjadi manajer, Kenzie percaya, Rizky akan dapat memiliki awal baru di kota baru. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Pada saat ini, misi penting untuk melihat melalui kontrak Alexa sekali lagi dikembalikan ke tangannya. Alexa selalu khawatir dia akan lelah. Tapi mulai sekarang, ini akan menjadi kebiasaan. Sementara aula Dirgantara Entertainment benar-benar berantakan. Terutama ketika Alexa dan Rizky mulai pergi. Alan menyaksikan saat keduanya menuju pintu keluar di depan para wartawan. Di matanya, Alexa dan Rizky meninggalkan ruangan ini melangkahi luka Zalina Mira. Bisakah mereka benar-benar pergi hanya karena mereka mau?
Kapan hal-hal yang terjadi menjadi semudah itu? Semua orang telah mengabaikan direktur artis yang berdiri di samping ini. Namun, dari semua orang di Dirgantara, dialah yang paling ditakuti semua orang. Alexa meskipun aku tidak bisa lagi menjadi manajermu, aku akan selamanya ingat waktu yang aku habiskan bersamamu. Aku merasa sangat bahagia dan beruntung sudah bertemu denganmu. Ketika akhirnya tiba saatnya Rizky pergi, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar Alexa menggenggamnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.